tidur bener-bener telanjang dan cuma ditutupin pakai selimut. Dia mimpi seperti itu lagi dan bangun-bangun selimut itu udah lepas. Dia bilang, tapi Kak, lama-kelamaan ternyata enak juga ya, dia bilang gitu kan. Bersetubuh, tapi gue nggak ngerasa capek, malah gue ngerasa rileks. Halo guys, balik lagi di Kreasukan. Oke, episode kali ini gue bakal ceritain cerita tentang pengalaman pribadi dari salah satu subscriber YouTube kita yang ngirim ceritanya lewat email. Nah, ceritanya ini dia ada pengalaman saat dia tidur ternyata dia dipakai sama makhluk gaib. Gimana ceritanya? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini. Oke, jadi di ceritanya dia lagi tidur itu posisinya dia tidur malam. Dia memang terbiasa begadang. Jadi emang wanita ini udah terbiasa tidur malam gitu, karena kan juga kerjanya tuh dia kerja malam ya. Yang baru pulang itu jam 2:30 malam. Nah, posisinya dia abis balik kerja itu mungkin dia udah capek banget gitu ya, udah nggak bisa ngeluangin waktunya untuk bersih dulu sebelum tidur gitu. Jadi dia abis balik kerja, dia langsung tidur tanpa bersih dulu, kayak masih make up masih nempel gitu. Dan tapi wanita ini bilang dia tidur dalam keadaan cuma pakai daleman. Jadi dia cuma pakai BH sama celana dalam. Pas tidurnya juga si wanita ini nggak sempet baca doa. Jadi tidur dia udah lupa semuanya, udah saking capeknya, saking ngantuknya, dia lupa bersih, dia lupa tutup badannya dan juga lupa berdoa. Nah, si wanita ini dia bilang katanya, emang sih Kak, aku ini jarang banget, maksudnya tidur walaupun aku nggak baca doa sampai selesai gitu, sampai lengkap baca doa tidur sampai lengkap, tapi aku pasti setiap mau tidur pasti selalu baca bismillah. Dia bilang bismillah, terus dia tiupin semua di tangan dia, terus dia langsung usap-usapin ke seluruh badannya. Dia bilang ini karena aku udah capek banget Kak, dia bilang ini aku udah capek banget, aku habis baru pulang kerja, dan emang di kerjaan aku ini pas-pasan aku lagi banyak banget tamunya gitu, aku lagi hektik di kerjaan, jadi pas pulang aku nggak sempet tuh bersih. Aku baru pertama kali, dia bilang aku baru pertama kali kayak begini. Biasanya aku sebelum tidur tuh pasti aku bersih dulu, baca doa dulu, dan mastiin gitu loh kalau dia tuh tidur dalam keadaan berpakaian gitu, walaupun kayak cuma pakai daster atau pakai tank top gitu loh, enggak yang bener-bener cuma pakai daleman gitu kan, cuma pakai BH sama kancut kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus kejadian anehnya saat dia tidur ini, gue pas baca ceritanya juga ya, kok bisa gitu ya, ada kejadian ini real kayak gitu loh. Gue sampai baca, oh serem juga ya gitu, kayak benar-benar terjadi di kehidupan nyata gitu loh. Lanjut ceritanya. Jadi pas dia tidur itu, dia bilang dia ngerasanya kayak ada di dalam mimpi. Dia bilangnya aku kayak di mimpi Kak gitu. Di mimpi itu aku dipakai sama makhluk gaib. Dia bilang makhluknya itu dia bilang makhluknya tuh gede, dia bilang gede, hitam, terus rambutnya panjangnya tuh panjang kusut kayak gitu, dan mukanya geradakan. Dia bilang kayak gitu, mukanya tuh merah, dia bilang mukanya merah terus geradakan. Dia bilang
dia kan sering tuh ya, kalau bahasa kita itu kalau misalnya mimpi buruk itu kan rep-repan gitu kan, yang sampai nggak bisa gerak gitu badan kita kan, kayak tempelin setan gitu kan, tempelin makhluk gaib tuh kalau lagi tidur. Biasanya kalau bahasa kita rep-repan, dia bilang. Aku emang udah biasa rep-repan, dia bilang. Cuma di mimpi aku kali ini, aku tuh ngerasa kayak aku relax gitu, kayak emang lagi tidur gitu loh, nggak yang kayak rep-repan, kayak benar-benar aku nggak bisa napas atau aku tuh nggak bisa gerak, badan aku tuh nggak yang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Dia emang benar-benar kayak lagi tidur dan itu kayak cuma mimpi gitu, tapi di dalam mimpi dia lihat sosok yang seperti itu gitu. Coba guys, kalau kalian bayangin, kalian di dalam mimpi kalian didatangin sosok seperti itu, apa yang kalian pikirin gitu loh, itu makhluk mau ngapain gitu kan. Ternyata dia ini, si makhluk gaib ini, dia bilang di dalam mimpinya itu make dia gitu, bener-bener make wanita ini, cewek ini gitu. Di dalam mimpinya tuh bener-beneran dipakai. Gue nggak tahu, dia nggak ceritain spesifikasinya kayak gimana ya, makainya seperti apa. Cuma dia bilang dia bener-bener kayak lagi bersetubuh sama orang. Tapi di dalam mimpi itu dia, yang ada dilihatkan dia tuh makhluk tersebut gitu loh. Tapi dia ngerasa dia kayak lagi dipakai dalam keadaan tidur, dan itu dia pikir mimpi. Tapi yang di dalam mimpi dia tuh dia ngerasanya kayak bener-bener dia rasain pas dia lagi sadar gitu loh, bukan dia rasain pas dia tidur. Terus abis itu dia bilang, si cewek ini bilang katanya, aku di situ apa ya, kayak bener-bener mikirnya ini bener nggak sih gitu loh. Karena apa ya Kak, dia bilang itu kan, karena dia ngerasanya itu di dalam mimpi, tapi dia ngerasa itu benar-benar terjadi kayak gitu. Dia benar-benar dipakai sama makhluk itu. Dia bilang pas dia bangun aja, dia bilang itu kelamin dia tuh beneran basah, kelamin dia beneran basah, kata si cewek ini. Dia bilang kelamin dia beneran basah. Terus pas dia bangun, pokoknya dia bilang itu durasinya sekitar 15 menitan Kak. Dia bilang di dalam mimpi itu dia sekitar 15 menitan. Gue nggak tahu, mungkin dia sebelum tidur dia lihat jam dulu kali ya. Jadi pas dia bangun dia sadar gitu, berapa lama ya gue mimpi gitu loh. Jadi dia bilang sekitar 15 menitan. Dan ternyata pas dia bangun itu pakaian dalam dia benar-benar kelepas gitu. Celana dalamnya kelepas sama BH-nya kelepas. Itu dia benar-benar kaget, histeris. Sekitar jam 3.15 lebih mungkin ya, gue nggak tahu. Dia nggak kasih tahu dia bangun tepatnya di jam berapa, cuma dia bilang dia mimpinya sekitar 15 menitan. Dia bilang aku bener-beneran kaget. Pas aku bangun ternyata aku dalam posisi telanjang, pakaian dalam aku beneran kelepas. Dia bilang kayak gitu, celana dalamnya kelepas, BH-nya juga kelepas. Aku bener-bener kayak ngerasa ini nggak nyata gitu. Aku sampai, dia bilang, si cewek ini bilang, aku sampai lari gitu kan ke kamar mandi. Dia memastikan kalau dia tuh emang bener-bener udah sadar gitu loh. Awalnya sebelum dia lari ke kamar mandi, dia bilang dia nepok-nepok mukanya gitu kan, nyubit-nyubitin semua badannya. Dia tuh mastiin kok dia tuh sadar gak sih gitu loh. Kok ini bisa kaget gitu loh. Dia tuh kaget ngeliat dia tuh dalam keadaan telanjang tuh kaget. Padahal seingat dia bilang, seingat dia itu tidur memang nggak nutup badannya dengan baju gitu kan, kayak daster atau apa gitu. Dia cuma ingetnya tidur itu saking udah capeknya dia sampai tidur cuma pakai celana dalam sama BH doang. Dan tapi pas bangun tiba-tiba dalamannya itu udah lepas semua dari badannya gitu loh. Ini benar-benar di luar pikiran sih ya, bisa kayak gitu ya. Soalnya kayak lu mimpi terus jadi benar-benar kenyataan, dan lu dipakainya itu berarti beneran gitu. Lu dipakai sama makhluk gaibnya itu berarti bener gitu loh. Lu
Lu bisa bayangin, gue nggak bisa kebayang sih pas gue baca ceritanya juga, gue kayak ngebayangin mikir pakai pikiran gue yang bener gitu ya, kayak hah ini serius gitu loh, dipakai sama makhluk gaib gitu kan. Kalau misalkan lu dipakai sama orang dalam keadaan sadar kan, lu maksudnya masih walaupun lu di mimpi deh, tapi dipakai lu mimpiin siapa gitu kan orang, tapi lu masih ngerasa itu masih normal gitu kan. Nah ini dia mimpi sosok gaib yang tadi gue ceritain iniannya, ciri-cirinya kayak gimana. Terus di dalam mimpi itu dia dipakai, dan pas dia bangun tidur dia bener-beneran tanpa busana, tanpa baju, udah nggak ada lagi tuh daleman dia yang nempel di badan dia. Oh gila sih ini cerita ya. Terus pas dia udah lari ke kamar mandi, dia cuci muka, dia pakai air, dia benar-benar nangis. Dia benar-benar nangis. Dia nggak nyangka sama mimpi dia yang kayak gitu loh. Kok bisa gitu loh? Cuma gara-gara dia nggak baca doa sekali, terus tidur dalam keadaan yang seperti itu gitu pakaiannya. Dia nangis, benar-benar nangis, kayak nggak nyangka dia bisa ngalamin kayak gitu. Takut dong, sebagai manusia normal kita takut dong kalau itu benar-beneran terjadi sama kita gitu loh. Jangankan terjadi sama makhluk jangankan dinodai sama makhluk gaib gitu kan, dinodai sama orang asing, orang random yang kita temui di jalan aja kita pasti sedih kan. Kita kayak ya ini beneran terjadi sama gue gitu loh. Sama kayak si cewek ini yang dia rasain tuh kayak gitu loh. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, dia beneran gak masuk di akal gitu. Dia nangis, dia kebetulan cewek ini tinggal sendirian di kos-kosannya, dan katanya juga kos-kosannya ini, asal-usul kos-kosannya ini itu dulu kos-kosannya dibangun di rumah tua yang udah terbengkalai kayak gitu. Jadi ada salah satu orang ngebeli rumah tua itu dan dibangun jadi kos-kosan 24 pintu guys katanya. Nah kos-kosannya ini itu katanya udah berdiri 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih, 20 tahun yang lalu. Jadi memang kos-kosannya ini udah kos-kosan bangunan tua. Mungkin ya guys, ini mungkin memang di sana banyak penghuninya gitu loh. Dan kalau perasaan gue nih ya, kalau menurut gue nih ya, mungkin makhluk situ tuh udah lama gitu loh kenal ini cewek, dan tahu sering pulang di sepertiga malam, di jam 2:30 malam gitu, di tengah malam ya kan. Kalau tengah malam kan jam 12, kalau dia tuh pulang jam 2:30. Mungkin udah tahu nih. Dan biasanya kan ini cewek nih nggak pernah gitu loh tidur dalam keadaan kotor gitu kan. Abis dari luar dia nggak bersih dulu, make up pun katanya masih nempel, langsung tidur. Mungkin itu memancing penghuni yang ada di situ untuk datang ke mimpi dia, dan itu beneran terjadi di kenyataannya, itu beneran. Akhirnya ini terjadi enggak sekali dua kali, bahkan dia sering mimpi kayak gini, dan terus berulang. Setiap dia pakai baju pasti bajunya udah kelepas. Gue nggak tahu ya, kalau misalnya cewek mungkin tidur kebanyakan yang emang nggak betah gitu kalau misalkan pakai baju gitu. Ada yang mungkin pakai tank top sama celana pendek gitu kan. Ada juga yang emang bener-bener telanjang terus cuma ditutupin selimut. Nah dia juga pernah tidur bener-bener telanjang dan cuma ditutupin pakai selimut. Dia mimpi seperti itu lagi, dan bangun-bangun selimut itu udah lepas. Udah lepasnya tuh lepas, bukan yang kayak kita kalau tidur tuh selimut kita lepasin sendiri, bukan. Lepasnya tuh kayak bener-bener dia tidur di sini, selimutnya tuh lepasnya tuh jauh gitu loh dari tempat dia tidur. Itu kan bener-bener aneh ya guys kalau dipikir-pikir.
secara pikiran normal kita gitu loh. Itu kejadian berulang-ulang kali katanya, sampai suatu ketika dia sengaja tidur ini nggak baca doa, karena kan sebelumnya dia tidur selalu baca doa dan selalu dimimpiin didatangin lagi dengan sosok yang sama. Ini sih menurut gue ya, ini menurut gue memang itu sosoknya itu penghuni di situ deh, penghuni di situ. Soalnya dia tuh didatengin berulang-ulang kali dengan sosok yang sama, akhirnya dia bilang katanya, akhirnya suatu ketika dia bilang, aku sengaja tidur nggak baca doa Kak, supaya dia bisa datang lagi. Loh, gue tanya dong, kenapa gitu kan? Kenapa bisa lo dengan sengaja lo lakuin itu gitu? Padahal awalnya aja lo pas tahu lo mimpi kayak gitu dan terjadi di kehidupan nyata lo nangis gitu, ngerasa takut, histeris dan sedih. Kenapa sekarang lo malah pengen dia datang lagi ke dalam mimpi lo? Dia bilang. Gue bilang gitu kan. Dia bilang katanya ternyata dia nagih. Gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti dia itu kayak gimana pikirannya. Maksudnya dia bilang dia tuh nagih main sama sosok itu. Dia bilang tapi Kak lama kelamaan ternyata enak juga ya, dia bilang gitu kan, bersetubuh tapi gue nggak ngerasa capek, malah gue ngerasa rileks dan bangun-bangun gue udah ngerasa enak kayak gitu. Ada loh orang yang pikirannya kayak gitu, kayak berhubungan dengan makhluk gaib, dia bilang dia nggak ngerasa capek tapi dia ngerasa rileks dan bangun-bangun dia langsung udah ngerasa enak kayak gitu. Makanya di sini gue langsung tanya, oh jadi berarti kamu nagih gitu main sama makhluk ini gitu. Dia bilang, iya Kak, suatu ketika aku memang sengaja tidur telanjang, bener-bener telanjang. Dia bilang aku nggak tutupin pakai selimut juga. Dia bilang lampu aku matiin, aku mancing-mancing di sini. Dia bilang aku tidur dalam keadaan kotor. Dia bilang make up kayak biasa, aku nggak bersihin make up, aku langsung bener-bener tidur. Aku cuma minum air putih doang, aku langsung tidur. Di situ aku bener-bener kangen sama sosok ini. Dia bilang kangen bersetubuh sama sosok ini. Akhirnya aku melakukan hal kayak gitu lagi supaya sosok ini datang ke dalam mimpi dia dan dia dipakai lagi sama sosok ini. Bener-bener di luar pikiran. Akhirnya saat dia coba cara kayak gitu, apa yang terjadi? Apa makhluk itu datang lagi ke dalam mimpinya? Ternyata makhluk itu justru nggak datang. Makanya dia sampai bingung. Dia bilang, aku di situ sempat ngerasa tidur aku jadi nggak rileks. Dia bilang, yang biasanya aku ngerasa tidur udah pagi, tapi aku ngerasanya aku tidur lama banget. Itu saking aku rileksnya, nyinyaknya, bangun-bangun aku langsung ngerasa enak. Pas saat nggak didatengin sosok itu lagi, dia ngerasa waktu tuh cepet gitu. Baru tidur perasaan udah bangun lagi gitu. Padahal kalau dilihat dari jam, itu dia tidur udah lama banget, tapi dia nggak ngerasa rileks kayak sebelumnya dia didatengin sama sosok itu gitu loh. Terus akhirnya dia bilang, aku di situ ngerasa tidur jadi nggak rileks. Pas aku bangun, aku ngerasanya kayak sedih. Justru aku kayak sedih. Kok dia nggak datang lagi? Aku kangen, kata dia. Aku kangen sama sosok ini. Walaupun di dalam mimpi aku sosok ini tuh nggak kayak yang aku mau, dia bilang. Cuma dia bilang enak kayak gitu. Gak tau, gue nggak paham maksudnya kayak gimana. Cuman dia bilang kayak gitu loh. Dia cerita kayak gitu. Dia bilang walaupun di dalam mimpi ini aku tahu muka dia kayak gimana, sosok dia kayak gimana, bentukan dia kayak gimana, tapi aku ngerasa pas main sama dia tuh, pas aku dipakai sama makhluk ini, aku ngerasa enak banget, bener-bener kayak
kayak ngerasain sesuatu yang nggak pernah dia rasain sebelumnya gitu loh. Pas pokoknya ini jadinya ya, setelah berulang-ulang kali dia dimimpiin kayak gitu, dia sempat panik loh. Dia sempat panik guys. Dia takutnya dia tuh kayak cerita-cerita yang ada di cerita horor kayak gitu loh, yang orang dipakai sama makhluk gaib bisa bunting gitu kan, bisa hamil. Dia bilang dia sampai panik di situ. Dia sempat panik karena udah berjalan berulang-ulang kali kayak gini dengan sosok yang sama. Dia bilang dia takutnya ada sesuatu yang aku nggak pengen gitu Kak. Aku kan kebanyakan dengerin nonton cerita horor ya Kak, ada takutnya terjadi sama aku gitu loh. Aku main sama sosok gaib, taunya aku hamil. Nah kalau hamil repot lagi deh tuh kan, bingung lagi tuh anak gaib apa manusia gitu kan. Makanya dia sempat pergi ke bidan buat ngecek. Karena kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Karena dia ngerasa ada efek-efek orang yang biasa hamil gitu loh. Ngerti kan? Orang hamil kan biasa ada efek-efek mual atau makan jadi kurang nafsu, badan kurang fit kayak gitu. Dia ngerasain kayak gitu, makanya dia kepikiran untuk cek ke bidan. Padahal dia bilang, walaupun aku kerja malam, dia bilang dia nggak pernah sampai yang berhubungan, paling kayak cuma pegang-pegang kayak gitu doang. Dia nggak sampai berhubungan, dia bilang. Dan pas dia coba berhubungan ini sama si sosok gaib ini, dia kan ketagihan kan. Nah setelah berulang-ulang kali terjadi seperti itu, dia merasakan hal-hal yang membuat pikiran dia tuh negatif kalau dia tuh hamil gitu, hamil sama sosok gaib ini. Akhirnya dia pergi ke bidan dengan alasan, pasti kan kalau ke bidan kan ditanya kan, kayak ditanya identitas lo gitu, itu udah biasa gitu kan. Nah pas dilihat KTP-nya ini dia belum menikah gitu. Nah bidannya ini tuh bingung kenapa mau dicek kehamilan kayak gitu. Padahal di sini kan KTP-nya belum menikah, apa udah menikah gitu? Kakak udah menikah gitu kan ditanya. Dia bilang udah dok, dia bilangnya udah, tapi nikahnya nikah siri. Dia juga mungkin baru pertama kali ngeberaniin diri check up ke bidan, sampai dia bohong kayak gitu. Dia bilang dia udah nikah siri, padahal dia belum nikah sama sekali dan dia bukan janda, dia belum pernah nikah sama sekali. Akhirnya pas dicek ternyata itu enggak ada gitu loh, tapi dia ada tanda-tanda kehamilan kayak gitu. Makanya dia cerita ke bidannya, dia bilang aku sampai cerita ke bidannya kalau aku tuh ngerasa ada ciri-ciri hamil di diri aku, kayak aku tuh mual terus-terusan mual. Aku kan takut ya Kak, takutnya aku bener-bener panik di sini. Kalau misalkan iya bener aku hamil sama sosok gaib, aku bisa disangka orang gila sama orang-orang sekitar gitu, karena mana mungkin gitu kan. Pasti kan orang-orang mikirnya mana mungkin sih lo bisa hamil sama sosok gaib gitu. Itu yang dia takutin. Takutnya mental dia itu nggak sanggup gitu loh untuk menerima semua itu. Apalagi kan dia masih kerja, dia jadi tulang punggung keluarga, dia harus kerja. Jadi dia kalau misalkan hal itu sampai terjadi sama kehidupan dia bingung, dia bisa putus asa. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya ternyata pas dicek ke bidan ini memang nggak ada janin di dalam perutnya gitu loh. Nah si dokter ini mikir mungkin emang lagi kecapean kerja, makannya harus dijaga. Dokter kayak gitulah, cuma nyaranin kayak makannya harus dijaga, minum vitamin kalau bisa gitu, terus banyakin makan buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitulah. Dokter kan pasti mikirnya yang positif aja, karena kan emang udah di USG itu di dalamnya tuh nggak ada janin gitu kan. Jadi dokter mikirnya positif, oh mungkin nih orang kecapean gitu loh. Nah ternyata setelah dia udah nggak mimpi itu selama 3 hari, hari keempatnya ini, setelah lama dia nggak mimpi ya, hari keempatnya ini
itu dia itu mimpi lagi. Tapi anehnya nih ya, setelah dia dari bidan itu cek, setelah dia cek ke bidan ini ngasih obat kan, ngasih vitamin, disaranin vitamin, direkomendasi vitamin. Badan dia tuh seger lagi, dia nggak ngerasain mual lagi, nggak enak badan lagi, pokoknya kayak biasanya aja gitu, badan dia kayak biasanya aja gitu. Dia bilang kan di situ, dia bilang katanya, padahal aku tipe yang badan aku tuh tahan banting loh kak, karena kan aku udah keseringan kerja malam. Jadi pas aku sakit kayak gitu aku ngerasa aku kayak nggak biasa banget sakit kayak gini gitu. Ini tuh ngerasa aneh banget, dia bilang. Karena soalnya dia nggak pernah sampai yang bener-bener lemes banget, mual juga. Dia bilang badan ngerasa nggak fit. Paling kata dia, paling kalau misalnya aku kecapean kerja sih ya udah kayak cuman kakinya aja gitu yang pegel, badan pada pegel-pegel, nggak sampai kayak yang ngerasa lemes banget. Dia bilang kayak gitu. Terus setelah dia mimpi lagi, ternyata dia mimpi lagi nih guys. Dia dapat mimpi lagi pas hari keempat ini, setelah lama gak didatengin sama sosok tersebut. Dia didatengin lagi sama sosok itu, dipakai lagi, dan bener terjadi kayak gitu lagi. Bajunya kelepas semuanya dari badannya, dia bangun dalam keadaan telanjang kayak gitu. Tapi apa? Dia malah seneng kayak gitu, dia didatengin malah seneng. Dia bilang, kata dia, aku seneng banget pas didatengin pas didatengin lagi. Setelah sekian lama dia nggak datang ke mimpi aku ngarepin dia datang lagi, dan akhirnya pas hari keempat dia datang lagi gitu. Aku seneng banget kak di situ, dia bilang. Aku kan udah kangen gitu kan, aku sampai hampir lupa gitu loh rasanya kayak gimana. Dan pas aku rasain, aku tuh bangun tidur, aku yang biasanya langsung ke kamar mandi, cebok ke kamar mandi, dia tuh kayak duduk dulu gitu di kasur. Dia bilang, aku tuh kayak duduk dulu di kasur, ngebayangin. Dia bilang, bisa nggak ya gue ngerasain ini lagi, besok dia datang lagi nggak ya? Jadi dia malah nunggu didatengin sama sosok ini gitu. Nah setelah dia dimimpiin lagi, langsung paginya mau kesiangan, dia bilang sekitar jam 11-an, dia bilang badan dia bener-bener drop lagi, bener-bener kayak pas awal kemarin gitu loh badan dia. Ini beneran kak, badan aku drop lagi, aku ngerasa mual lagi, aku ngerasa badan aku nggak fit. Aku mau kerja aja sampai aku pengen izin nggak masuk kerja, tapi dia nggak bisa izin kerja, karena memang kalau misalkan dia izin kerja ya dia nggak ada yang backup gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dia kerja ya lumayan juga uang yang masuk ke dia gitu kan. Akhirnya dia paksain kerja tuh, walaupun dia ngerasa mual sampai teman-teman deketnya tuh nanya, lu kenapa sih akhir-akhir ini muntah-muntah terus kayak gitu, padahal lu nggak sakit, nggak apa gitu, lu sakit atau kenapa sih gitu. Terus lu mukanya juga sekarang kayak pucet banget gitu, kayak nggak ada. Dia walaupun udah make up nih, tapi kayak loyo gitu loh, kayak nggak kayak biasanya gitu. Mungkin kan teman-teman deketnya kan udah sering ngeliat dia gitu kan, sering lihat dia nggak kayak biasanya, makanya pas dia ngelihat si cewek ini kayak gitu tuh aneh gitu kan. Lu kenapa, lu hamil ya gitu. Si cewek ini bilang enggak, dia bilang enggak anjir, gue nggak hamil, gue udah cek kok ke bidan, awalnya juga gue negatifnya gue hamil, gue juga udah takut, makanya gue cek ke bidan, gue nggak hamil, dia gitu kan. Dia mastiin banget kalau dia tuh nggak hamil gitu ke teman-teman ini kan percaya gitu kan. Akhirnya dia cerita ke salah satu temennya tuh kan, teman dekatnya yang benar-benar teman dekatnya banget, bestinya lah ya, kalau dia bilang tuh bestie aku cerita sama dia, Kak. Aku cerita bahwa aku mimpi bersetubuh sama makhluk gaib, tapi itu tuh kebawa ke kehidupan nyata gitu. Temen aku sampai bener-bener kaget itu, karena dia bener-bener gak nyangka. Dan tapi aku cerita ini serius loh, dia bilang aku cerita ini bener-bener ngeyakinin dia kalau aku tuh gak bohong.
karena kan nggak semua orang bisa nerima cerita yang kayak gitu ya kan guys. Kita aja kadang kalau yang cerita yang bener-bener real aja kita mastiin kayak yang bener gitu kan. Nah ini kan aneh banget gitu loh, orang juga mana percaya sih gitu kan bersetubuh sama makhluk gaib gitu. Akhirnya temennya diyakinin sama dia, temennya yakin. Nah temennya ini ngasih saran. Nah dia bilang, si cewek ini bilang katanya, temen aku ini satu kerjaan sama aku, tapi walaupun dia kayak gini, dia menurut aku dia lah yang lebih baik gitu. Kayak maksudnya walaupun kayak gini tapi dia masih rajin ibadah, dia bilang rajin doa gitu kan. Nah akhirnya si temennya ini nyaranin kalau misalnya lu sholat ulang. Akhirnya si temen ini nyaranin kalau misalkan sebelum tidur itu lu harus bersih-bersih, setidaknya walaupun lo nggak mandi, lo bersihin kaki, tangan gitu kan, lu cuci muka. Terus si temennya ini ngasih saran satu sih yang paling penting, kata temennya itu wudhu sebelum tidur. Dia bilang lu harus wudhu sebelum tidur, basuh semua badan lu doain tuh, walaupun lu nggak tahu doa wudhu, katanya nggak tahu doa wudhu, tapi setidaknya setiap lu basuh organ tubuh lu yang mau lu basuh buat wudhu, lu bacain aja bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim kayak gitu, kata temennya. Akhirnya dia baru tahu kalau misalkan gitu ya, kalau tidur tuh wudhu juga ternyata harus gitu ya, untuk biar kita dijauhin dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dia baru tahu, kirain dia tuh bersih-bersih itu udah cukup gitu loh, sama doa sebelum tidur. Nah temennya ini nyaranin wudhu sebelum tidur, dan kalau bisa dia bilang kalau bisa baca ayat kursi sama baca doa tidur. Yang paling penting sih baca ayat kursi katanya itu, sama baca doa sebelum tidur kayak gitu. Temennya nyaranin kayak gitu. Nah karena si cewek ini mungkin udah ngerasa ya udahlah, bukan dunia gue gitu kan, gue ada di dunia nyata gitu, sedangkan yang di dalam mimpi gue yang udah make gue, yang udah bersetubuh sama gue itu di alam gaib gitu. Kita beda alam, walaupun gue suka juga gue nggak bakal bisa milikin gitu kan. Dan serem juga guys efek sampingnya nanti kalau misalnya kita bener-bener berhubungan dengan makhluk gaib gitu loh. Itu sih bahaya untuk kehidupan kita ya. Akhirnya dia mikir kayak gitu, dia bilang aku akhirnya tobat deh Kak kayak gitu. Yang penting aku udah ngerasain, dia bilang kayak ternyata kayak gini. Mungkin aku harus jadi lebih baik. Mungkin akhir-akhir ini aku bener-bener nggak ngejaga itu semua gitu loh. Kayak semuanya tuh ngasal, kayak tidur langsung tidur lah, nggak merhatiin apa sih yang penting sebelum tidur tuh biar kita nggak diganggu sama makhluk gaib kayak gitu. Akhirnya dia nerapin tuh kayak gitu, setiap harinya dia nerapin wudhu sebelum tidur, baca ayat kursi kayak gitu. Dan dia bilang alhamdulillah setelah dia ngelakuin itu, tidur dia jadi nggak ada apa-apa. Dia udah nggak pernah ketemu lagi sama makhluk itu sampai detik ini. Paling mimpi kayak biasa aja gitu, tapi nggak pernah sampai yang kejadian itu terulang lagi gitu. Setelah dia ngikutin saran temennya sebelum tidur dia wudhu kayak gitu guys. Jadi buat kalian kalau misalnya tidur, kalian memang anggap sepele, tidur tinggal tidur, merem, selesai, kelar gitu, beres. Tapi ternyata untuk menghindari hal-hal tersebut ya guys, semoga kita di sini yang nonton juga buat kalian, kita nggak nggak dapat pengalaman seperti itu gitu ya, pengalaman aneh seperti itu. Semoga kita dilindungi. Nah, jadi buat kalian tidur itu harus kalian perhatiin. Kalian harus dalam keadaan bersih, dan juga kalau misalkan memang kalian tipe orang tidur yang suka gerah, jangan sampai kalian benar-benar bugil, jangan sampai kalian benar-benar telanjang. Pastiin badan kalian tuh tetap dilapisi sama baju gitu, sama busana. Jangan benar-benar telanjang kayak gitu. Itu mancing makhluk gaib loh kayak gitu, karena kalian tidur makhluk gaib tuh masih ngeliat kalian gitu. Oke guys, gitu aja. Nah buat kalian yang mau kirim cerita lagi,
kalian bisa langsung email, nanti emailnya gue taruh di deskripsi. Dadah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.